Could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Hello everyone, balik lagi bersama gua Theo dan gua Asad. Kita ada di berpijak.id. Oke. Tapi sebelumnya gua mau kasih tahu dulu kalau kita sekarang lagi ada di Koma Bangka, Jalan Bangka 11 nomor 5. Lo boleh semuanya datang ke sini buat konten-konten, buat foto-foto cantik karena tempatnya cozy, kopinya juga enak-enak banget gitu. Lo lihat sekeliling kita nih. Bagus banget. Kayak tempatnya tuh enak banget buat foto-foto. Nyaman, Bang. Buat skripsian juga. Iya banget, Sat. Lo mentang-mentang mahasiswa tingkat akhir ya. Ngomonginnya skripsi. Masih muda gua, Bang. Oh, iya. Oke, Sekarang gue nggak cuma berdua doang sama Asad. Di sebelah kanan dan kiri gue, kanan dan kiri kanan dan kiri gue. Udah ada dua temen gue yang asik banget pastinya. Yang pertama gue kenalin dulu, yang cewek dulu. Jody Mansky. Oke, dan yang cowok. Dimas MC. Tapi itu Dim, sebelum itu rambut asli ya maksudnya sih? Asli lah. Kapan mau potong Dim? Ya 2 minggu lagi ya. Seminggu lagi. Selama masih new normal ini nggak usah potong. Nggak usah potong dulu. Ngabisin duit. Betul. Nggak ketemu juga sama siapa-siapa. Itu dia sih, Bang. Kecuali Asad tuh. Asad biasanya ketemu temu tuh. Kalau Asad mau temunya banyak dia. Oke. Guys, sebelumnya kita mau ngobrolin satu bahasan yang asik. Apa tuh? Nggak asik juga sih, Sat. Tapi gue nggak tahu sih, terserah kalian lah mau asik atau enggak. Iya. Tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Karena gini, lo masih kuliah, baru mau masuk tahun ini, lo kuliah, Asad juga kuliah gitu, gue doang gitu yang nggak tahu mau ngapain. Gitu. Kuliah atau juga. Gitu, ya kuliah juga sih sebenarnya, tapi gue nggak exactly ada di kampus gitu. Okay. Nah, kan kalian tahu nih, selama COVID-19 ini tuh banyak banget merubah hal gitu kan. Betul. Termasuk gimana caranya orang kuliah. Iya. Kuliah biasanya tuh pertemuan tatap muka lo sama dosen lo. Iya. Ini tatap mukanya melalui layar kaca, boy. Kayak lagu Project Pop kan. Dia berada jauh di sana dan aku di rumah. Bagaimana sih? Gue juga nggak tahu. Lu nggak tahu? Gua iyain aja sih, Mas. Oh. Gua juga nggak tahu sebenarnya. Oh iya, gue tahu. Yang mana? Iya. Yang mana? Yang itu. Gue ikut Asad aja. Gue berharap lu tahu. Oh, nggak tahu juga. Tahun berapa ya lagunya? Kayaknya kalian masih pada kecil gitu. Iya, 2000-an sih kayaknya Project Pop deh. Gue tua dong. Kebuka deh. Oke, langsung aja sih sebenarnya kita bahas. Dim, dari lu dulu deh. Apa tuh? Yang udah ngampus selama 1 tahun nih. Asik gak sih PJJ? Gue sih, menurut gue sih nggak asik ya. Kenapa? Karena gue orang yang tipenya harus ketemu orang, harus ngobrol, dan harus tatap muka. Tebar pesona gitu sama cewek. Iya. Bisa jadi juga sih, tapi maksudnya di luar hal itu kalau untuk ngomongin PJJ, gue rada nggak seru aja sih karena gue nggak ketemu, gue jadi nggak kuliah, jadi banyak hal-hal yang nggak bisa gue dapet sih gitu. Dan pelajaran apa sih, mata kuliah juga jadinya nggak 100% bisa gue ambil gitu. Nggak bisa, maksudnya gue ambil tuh dalam arti nggak bisa gue serap semua lah pelajarannya. Karena nggak jelas kan materinya jadinya. Lo bukan gak jelas, kayak lo tidur kali pas lagi materi. Ya enggak lah. Kayaknya lu nyalain laptop doang terus lu matiin kan, di mute terus lu tidur gitu. Dosennya cuap-cuap gitu kan. Makanya nggak masuk, Bang. Terus pas abis dosen yang ngomong gitu kan, Dimas kok layarnya dimatiin? Dia baru nyaut. Iya. Ya kan? Enggak lah, gue selama apa sih PJJ ini kan ada online ya. Terus banyak matkul yang ya baik lagi sebelum masuk sono, mungkin bakal masuk sono. Mungkin banyak dosen-dosen yang belum siap, banyak tenaga-tenaga pengajar yang belum siap, dan banyak kampus juga yang belum siap sih. Dan mahasiswanya juga bahkan banyak yang belum siap. Mungkin ada yang nggak punya gadget, ada yang nggak punya laptop. Itu termasuk kekurangannya sih. Banyak tuh ya zaman Banyak. sekarang ya, masih banyak banget tuh mahasiswa yang nggak punya laptop tuh. Banyak. Tapi gini, lo kan kemarin pasti kan SMA dong, habis itu kan ujian tuh, UN tuh. UN kan akhirnya nih nggak jadi tuh ya kan, Ya, Ditiadakan. Gitu kan, Iya. ditiadakan gitu. Lo seneng nggak sih? Wah ada COVID nih kan, walaupun nih di luar sono nih orang-orang pada ngomongnya gini, angkatan 2020 angkatan corona ya kan.
gue cerita dulu ya. Iya. Jadi gue tuh udah daftar kuliah tuh dari tahun lalu. Oh gitu. Iya. Terus gue menjalani sekolah kayak biasa aja gitu lah. Kayak gue udah dapet kuliah nih. Cuman satu yang bikin ganjel tuh gue tetap harus UN. Oh. Jadi gue tetap harus masih belajar lagi gitu. Jadi pas tahu UN dia ditiadakan sih gue seneng banget. Tapi kayak tahu gitu gue dari tahun lalu udah bisa bebas nyantai-nyantai gitu. Ya tahu gitu lu nggak usah bimbel gitu. Iya ya. udah kayak Iya. bye semua gitu. Tapi menurut lu nih ya secara pribadi gitu atau kemarin ngejalanin SMA nih kan sempet tuh berapa bulan pasti kan di rumah gitu, sedangkan kalau gue selama SMA gue tuh masa-masa paling nyenengin banget sih. Gue bisa setiap hari ketemuan sama teman-teman gue, nggak terbatas waktu, bahkan nggak punya tanggung jawab gitu. PR juga ngerjainnya di sekolah segala macem. Tuh lu gimana tuh ngeliat itu? Sedihnya tuh pandemi itu datang pas lagi di penghujung, pas lagi di akhir. Iya. Sedangkan masa SMA tuh kayak akhir-akhirnya tuh kayak lebih bermakna gitu. Parah, ya. itu Dan dia kemarin tuh puncak. gue wisuda itu semi virtual. Oh gitu? Sedih banget sumpah, kayak yang petugasnya datang ke TKP, tapi sisanya Zoom. Ada perwakilan doang paling ya kalau nggak salah. Yang ke TKP tuh petugasnya dan kebetulan Panitia- gue waktu itu panitia gitu petugas. Oh, Ya, maksudnya petugas. datang ke TKP ini TKP Jadi sekolahan? di sekolah tuh kayak Heeh. ada aula, itu di setnya juga bener-bener bagus kayak niat dan berwisuda. Terus di belakangnya tuh ada layar gede. Itu layar gede itu semua siswa yang join Zoom-nya. Tapi tetap pakai toga. Gitu. Tapi itu udah siap sih bang. Udah. Siap itu Sistemnya Udah udah siap. keren sih. Mungkin gini mungkin kalau gue ngeliatnya bukan siap tapi dipaksa untuk siap. Iya, Karena kan benar-benar. ya itu Mau nggak adaptasinya mau, mau ya nggak kan, mau. adaptasinya ya kan. Coba deh lu bayangin ya kan kalau misalkan nih seandainya tuh tadi yang kejadian itu lu wisuda tuh bareng sama teman-teman lu pasti nggak ngerasain kan Ri? Nih, yang bikin gue sedih, gue kan Coret-coretan. ya coret-coretan. Coret-coretan, Gue enggak sih, gue enggak. foto-foto. Gue enggak sih. Yang bikin gue sedih, gue kan ke TKP dan gue cuman sama beberapa temen gue. Cuman acara yang ngalungin medali itu tetap ada. Oke. Tetap ada. Jadi gini prosesnya. Pertama dipanggilin kan dari kelas IPA 1 gitu Iya. kan. Dipanggilin satu-satu. Nah, per orang tuh ditampilin wajahnya. Oke. Kayak misalkan si A itu nanti keluar dia lagi Zoom-nya. di Zoom-nya dia di layar. gini mandiri. Dia dituin sama orang tuanya sendiri. Ih. Sedih ya. Terus capsacknya di depan panggung sambil kayak ngeliat gitu. Jadi kayak ya ada gimana gitu, kosong. Oke, gini Ri. Biasanya tuh kan waktu gue nih ngulik SMA dulu ya, karena kan menurut gue tuh SMA udah masa banget yang lama-lama banget tuh gue tinggalin gitu. Kan lu lewat Zoom nih. Berarti lu sekolah lo ada kayak foto-foto BTS gitu nggak sih? Foto BTS tuh udah difoto sebelum pandemi. Oh, oke. Semester Kalau awal. dua awal gitu ya. Atau kalau misalkan kayak setelah BTS tuh biasanya kita ada perpisahan kelas gitu ya kasih atau perpisahan angkatan gitu kalau kelas 3. Mungkin prom. Ya, atau prom tapi nggak night jadi gitu. jadinya. Karena mau gimana juga kan nggak bisa. Gila, sedih banget sih Ri. Sedih. Tapi lebih sedih lagi sekolah yang nggak ngelaksanin wisuda bang. Emang ada? Ada sih, ada. Ada pasti bang. Makanya kalau dibilang Temen tuh gue juga ada. sekolah dia tuh udah the best Iya. among the worst, yang terbaik dari yang terburuk. Dia nggak tahu harus gimana lagi karena mereka belum siap. Terus Bingung. mereka akhirnya gimana tuh kayak? Ya udah kelar Ya gitu udah, aja. lulus, udah. Ngambil Lulus. ijazah doang ke sekolah. Nah, Biasa doang ke sekolah. Itu bang. Itu Kalau sedih dia banget sih. masih ada sedikit lah ya. Masih ada momen ya, momen kan walaupun bisa begitu. diabadikan. Asli. Itu tuh berarti tuh ya kalau SMA ya yang hilang banget gitu ya kan. Biasanya tradisi yang hilang banget tuh kan kayak ya wisuda bareng-bareng ya, Prom. misalnya, terus prom ya kan. Iya. Terus gimana waktu N gitu kan lo saling lihat kanan kiri. Iya, parah kan, sih itu. Tegangnya Iya, ya kan. tegangnya kan. Gue belum belajar nih. Asli. Gua nggak belajar. Lo harus tahu Ri bahwa waktu gua SMA atau mungkin Asad atau mungkin Dimas ini habis UN Ri. Itu ada yang nangis Ri karena Banyak. dia ngerasa dia nggak bisa ngerjain soalnya lo bayangin itu Takut baru nggak habis lulus. UN. Padahal jawaban tuh ada di kolong meja gitu. Tapi dia nangis gitu. Karena ya mungkin dia udah usaha dengan keras gitu kan terus jadi nggak bisa. Oke. Saat gini, sekarang kita ngobrol di kampus lo deh. Kampus lo kan terkenal tuh kemarin tuh atau minggu lalu tuh lo bilang tuh ya kan, kampus gue tuh terkenal bang sama wanita-wanita cantik dan muslimahnya juga soleha gitu. Itu kan kayak calon istri masa depan ada di kampusnya Asad. Masya Allah banget ya. Masya Gila, Allah. Masya Allah banget kan. Nah, Sat, lu ngerasa momen-momen yang hilang selama kuliah tuh apa aja sih? Gua lebih sepakat ke Dimas sih kayak tadi. Kayak gua pribadi orangnya kan aktif banget ya. Maksudnya gua nggak bisa diem gitu. Lebih enak kayak misalkan diskusi ya lebih enak diskusi langsung daripada harus lewat
Google Meet atau Zoom segala macem. Menurut gua apa ya? Tapi yang gue bingung gini bang, gue lebih suka pembelajaran langsung daripada PJJ. Tapi IP gua gede pas PJJ. Iya. Ya, dosennya kasihan Semua- saat sama lo. Iya, semua anak tuh kayak gitu kayak. Gua lebih suka gua setiap nanya nih ya kan anak-anak yang di kampus, "Bang, sumpah gua lebih suka banget kuliah tatap muka sama dosen. Tapi gue lebih suka nilainya waktu corona, Bang. Soalnya tuh dosen minimal ngasih nilai Iya. B." Ya kan? Iya kan? Asli itu kayak wow. Tapi kalau dari ilmunya memang lebih dapet langsung. Iya dong. Ya iyalah, Jelas. itu jelas Jauh banget banget. gitu. Parah. Oke. Ini gua agak mundur dikit ya kan. Neri, sekarang kan lu baru masuk ke dalam jenjang perkuliahan nih. Baru mau, Iya, bahkan kemarin belum kalau- masuk. Iya, baru mau gitu kan, baru September ya nanti ya lo akan masuk. Kemarin kan gue lihat tuh di IG lo tuh, lo udah siap menjadi mahasiswa ya kan, kampus A gitu ya kan. Itu PKKMB atau ospeknya online, Ri? Ospeknya online, jadi Zoom juga, Terus? via Zoom. Jadi jatuhnya kayak seminar aja, kayak dosennya ngasih gini, rektornya ngasih gini. Udah kita nonton doang gitu, nggak ada. yang Oh kelas. mungkin Kita jelasin nonton. sejarah kampusnya Iya. gitu kan. Di situ ada apa aja, pengenalan gitu. Bener, pengenalan sekolah sama tata tertib dan lain-lain. Gitu. Kampus sih terus sekolah. Cuma nonton ya, ya kampus. Wajar. Oh, ini. Wajar. Masih Wajar, siswa itu SMA. namanya Iya. euforia, Ri. Mm-mm. Gitu. Nah terus lo sama temen-temen lo yang angkatan barunya gimana? Cara kalian komunikasi atau kalian dikumpulin di satu grup yang sama? Kita punya grup. Ada udah grup punya ya? di line, Udah, jadi kayak udah udah di ada invite gitu. Oke. Temen gue tuh masuk di London School tahun ini. Itu angkatan gue dong. Angkatan lo gitu kan. Nah, dia tuh juga posting foto yang sama lo gitu loh, Ribbon belakangnya gitu di ribbon gitu Ribbon. kan. Nah, dia tuh beneran pas gue tanya, ya ini nih hal yang sama kayak lo sampein ke gue. Gue bingung Kak. Kalau misalnya gue lihat gitu di YouTube gitu ospek-ospeknya kampus-kampus lain atau bahkan kampus gue sendiri waktu kemarin gitu, itu meriah banget ya kan, dimana lo Seru kayak banget sih. mahasiswa baru dilantik ke Iya. kampus gitu kan, ketemu DJ. senior cantik, Senior, ya kan. senior ganteng gitu kan. Nah, Ri, lo ngerasa bahwa misalnya nih seandainya tahun depan ada ospek lagi, lo mau ikut nggak? Ikut lah. Serius lo? Gue sedih nih kayak sekarang tuh gue gak kerasa vibe jadi calmaba gitu loh. Itu. Iya, sebenarnya. Itu loh rasanya. Padahal gue udah nanti kayak hari pertama masuk kampus gue bakal biar Parah. mood gitu. Karena kuliah itu mempersiapkan emang mood. yang seru ospeknya bang. Parah. Pas udah jalan kuliah, udah lu kayak kembali ke individu aja. Iya, bener banget sih. Soalnya, Waktu- Cari soalnya diri tuh lu. sama aja kalau misalkan nanti tahun depan udah tatap muka kayak kenalan lagi gitu loh. Oh iya, Sama Iya, lo bener. akan ke Iya kan? kampus lagi akan kenalan, Kenalan lagi, lagi, gitu. jadi kayak sama aja, Apalagi karena misalkan September belum jadi masuk gitu kan. Iya. Semoga Online. aja masuk sih. Online gitu kan. Tapi gue sih berharap sih sebenarnya sih cepet masuk Iyalah. sih. Karena ya gue yakin lah manusia ketemu manusia tuh lebih enak cuy daripada manusia Tuh. ketemu layar gitu Iya. kan. Asli. Dim, sekarang gini Dim. Kalau lu ngeliat sendiri nih ya. Tadi kan lu sempet bilang bahwa PJJ tuh kayak belum siap gitu loh. Iya, Kayak betul. persiapannya tuh masih kurang. Persiapan yang kayak gimana sih Dim sebenarnya yang menurut lu ideal? Gue kayak pakar pendidikan nih kalau Ya, gitu. pakar sih karena lu udah ada di kampus aja. Dari perspektif lu aja. Gini sih kalau menurut gue, yang pertama dosen-dosen di kampus tuh kan udah banyak yang udah tua ya. Oh iya. Dan Sepakat. masih banyak kampus yang tidak menyiapkan kemampuan mereka gitu. Kemampuan mereka nggak di-upgrade untuk hal-hal yang sifatnya media elektronik gitu. Oke. Jadi kayak banyak guru gue yang bahkan dia masang buat PowerPoint-nya itu nggak bisa gitu. Ya kan? Apa lo nggak pusing gitu? Bikin PPT aja dia nggak bisa. Jadi dia pakai Word begitu, apalagi dia untuk melakukan pembelajaran jarak jauh gitu kan, yang untuk hal-hal kayak gitu aja nggak bisa. Terus yang kedua, fasilitas dari kampus juga tidak memadai ya, kayak misalkan ada beberapa kampus mungkin yang anjungannya tuh masih nggak bisa ngakses modul, ada yang kadang-kadang masih error ketika diakses bareng-bareng. Lalu mungkin kalau itu yang di Jakarta ya. Terus kalau yang di daerah-daerah, kemarin gue kebetulan aksi di Kemendikbud itu kan, dan audiensi ternyata Oh lu anak yang aksi di Kemendikbud tuh kemarin? iya. Aktivis banget bang. Asli. Lo juga kan Sat tapi? Gue Jadi di belakang aja. ketika gue audiensi dengan Ditjen Dikti, nah anak-anak yang orang-orang timur itu cerita gimana mereka itu ketika di kampungnya, ya kayak pandemi gini kan otomatis mereka harus balik ke kampung dong. Ketika mereka sampai kampungnya,
daerah NTT itu nggak ada sinyal gitu yang untuk ngirim SMS aja mereka harus naik ke atas pohon kelapa gitu. Ya, bener. Dan memang negara kita belum siap untuk hal itu gitu sih. Harus disiapkan internet, terus device. Bahkan lu lihat anak-anak SD itu kan ada yang minjem HP tetangganya, Nah, itu kan miris banget kan. Kemarin gua ngeliat gitu loh. itu beritanya. Berita Sampai apa minjem tuh? Itu sih. HP tetangganya gitu kan. Terus sampai dia beli HP terus cicilan gitu. Itu kan bener-bener Kasihan. iya. Miris sih. Ya, negara Ya, harus mau nggak memikirkan mau hal gitu. itu sih. Harus gimana lagi? Iya sih, bener sih, kayak ya itu yang harus dilakuin gitu kan. Balik lagi yang kayak tadi gue bilang, adaptasi, bahwa Iya. ya adaptasi kan bergantung, pertama bergantung pada orangnya, kedua kan bergantung pada sumber dayanya ya kan. Dia mampu atau enggak ke tahap itu ya kan. Tapi kalau misalkan gini, kalau kita ngomongin nih kan tadi kayak Dimas ngomong internet of things gitu kan, kayak semua hal tuh harusnya terkoneksi gitu kan. Itu yang bikin nggak siap gitu. Kalaupun aplikasinya nggak siap, sumber daya manusianya juga nggak siap gitu kan. Nah tapi yang lebih daripada itu semua, lo pernah tahu nggak sih bahwa di daerah-daerah terbelakang itu listrik itu bisa mati cuy jam 6 sore. Gua kasih tahu sama lo contoh satu daerah itu di Mentawai. Lo bayangin ya, misalkan lo ada di Mentawai, lo lagi teleponan sama temen lo yang ada di Mentawai, jam 6 sore listrik dan sinyal hilang. Jadi lo bayangin lo gimana mereka bisa sekolah pada keadaan kayak gitu. Itu Iya. tadi. Jam 6 sore. Iya. Kayak Nah. listrik mati dari pusat gitu ya. Iya, mati Serentak dari ya? pusat, mereka semua nggak ada. Nyala Nggak ada lagi. jaringan, nggak ada listrik. Ya mungkin listrik ada tapi dari kompresor, dari kayak tabung-tabung yang dipakai bensin segala macam untuk nyalain di rumahnya gitu. Tapi kalau Parah ya. sinyal tuh sama sekali hilang gitu. Itu tuh yang bikin gue kayak, ya gimana bangsa Indonesia ini mau siap ngadepin pandemi gitu. Kalau Betul listrik banget aja sih. sebagai kebutuhan Nah, utamanya betul. tuh Itu. nggak Sebagai ada komoditas gitu. utama nggak ada. Iya. Nah, kayak gini sekarang selanjutnya. Kalau kita lihat hari ini, ya kan, mahasiswa maupun siswa itu kan benar-benar harus ngelakuin pembelajaran jarak jauh gitu ya kan. Nah, kalian ngeliat nggak sih bahwa semakin kesini, semakin ngelakuin pembelajaran jarak jauh baik mahasiswa maupun siswa itu makin kelihatan mundur secara kemauan untuk belajarnya. Iya. Jelas sih. Gitu. Yes. Gue ngerasa kayak gitu sih. Gimana Ri? Kalau lu? Gue tuh, nih gue cerita dulu. Hmm. Jadi gue tuh sebenarnya ngerasain PJJ tuh bentar banget. Jadi waktu itu kebetulan gue lagi USBN. Oke. USBN. Belum selesai, tahu-tahu udah diumumin harus belajar di rumah gara-gara Iya. COVID kan. Terus akhirnya gue ngelanjutin sekitar 4 hari untuk USBN online. USBN online doang. USBN ya. online. Terus setelah itu sempat belajar sebentar beberapa minggu untuk persiapan UN sebelum ada pengumuman UN dibatalin. Udah dibatalin. Ngerasanya tuh kayak nggak efektif, kayak udah males paling cuman isinya dengerin doang. Ya paling gue cuman kayak ngasih lu LKS Iya, gitu kan, gitu-gitu bentar doang. kerja gitu kan. Kayak lo dikasih PR doang ya terus gitu. Soalnya kan apalagi kan kayak lo gitu kan kelas 3 itu kan waktunya untuk ngulang kan sebenarnya pelajaran dari kelas 10 dan 11 di kelas 12 tuh kan ngulang. Terlebih dengan adanya lo nggak hadir di sekolah kan jadi nggak ada kontrol sama sekali kan. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya kejadian sih, gue nggak tahu ya kejadian sama Dimas atau sama Asad gitu di kampus. Tapi secara yang gue lihat di kampus, dosen-dosen juga males cuy ngadain pembelajaran jarak jauh. Pertama, kayak tadi Dimas bilang, mungkin dia nggak terbiasa. Yang kedua, gue ngelihatnya, ya doi bukan males sih, tapi bukan males sih sebenarnya. Tapi gini, kalau gue ngasih materi ini, dosen juga punya perhitungan mampu nggak sih Iya, materi ini bener. ditangkap atau enggak gitu. Jadi pertanyaan gue dari semua hal nih, dari mahasiswa, dari siswa, bahkan dari dosen dan tenaga pengajar, bahkan pemerintah, yang salah siapa? Yang salah dengan sistem PJJ ini. Kalau PJJ-nya datang udah pasti Iya. karena adanya COVID-19. Tapi ketidaksiapan, Nah. salahnya siapa? Salah. Kayak kita nggak bakal nyangka bakalan kayak gini. Iya. Jadi kayak ya udah enjoy aja dengan kebiasaan kita. Iya. Jadi yang salah siapa? Pemerintah. Apakah mahasiswanya atau siswanya yang salah karena kemauan belajarnya jadi berkurang, ataukah dosennya atau gurunya yang salah karena dia nggak memberikan materi atau dia tidak mampu beradaptasi, atau yang salah
pemerintahnya Corona ya salah. kalau corona salah Enggak. kayaknya dia pasti datang sih, Iya. gitu kan. Suka tidak suka yang namanya pandemi itu kan akan menyebar di dunia dengan cepat gitu ya kan. Tapi corona itu malah Tapi corona juga membuat salah kita sih, Bang. pembelajaran. Nggak usah Bang. datang deh. Iya, corona juga salah sih. Ya, semua salah dah. Apakah ini proses? Mungkin. Ini proses, jadi belum benar-benar Yes. adaptasi Karena- yang sesungguhnya gitu loh. Nah, Kayak itu. masih menuju ke situ. jadi. Iya. Gua bilang corona itu pembelajaran ya karena ini. Dengan adanya corona kita jadi tahu kan PJJ ternyata kayak gini, kita jadi belajar. Next mungkin nanti ada pandemi lagi kita bisa lebih siap. Itu. Terus pandemi yang selanjutnya yang datang alien gitu. Jangan. Asal gitu. Jangan pandemi lagi. Parah. Enggak deh, enggak kalau pandemi Nah, lagi, enggak. coba tadi gue mau nanya tuh yang balik lagi tuh kayak gitu. Yang salah siapa? Pemerintahnya sih kalau gue. Kalau seorang mahasiswa akan nyalain pemerintahnya, lo gimana Yes. sih gini? Coba Karena alasannya. dari Menarik. ketika timbul beberapa kesalahan, pasti ada kesalahan puncak. Kesalahan puncaknya itu di mana menurut gua? Kesalahan puncaknya di pemerintah. Karena pemerintah memang tidak pernah benar-benar mempersiapkan sumber daya manusia untuk bisa berada di era 4.0 ini gitu loh. Di era teknologi ini gitu loh. Kayak misalkan sekarang ada corona kayak gini, ada pandemi kayak gini, makin jelas terlihat ketimpangan sosial dan kesenjangan sosialnya lagi gitu. Kayak di Mentawai orang nelfon nggak bisa, dan sekarang orang nggak bisa belajar karena pandemi ini. Itu kan artinya kesenjangan sosial itu makin terlihat dan semakin jelas gitu bahwa negara ini memang belum siap untuk menuju era 4.0. Apalagi kita sekarang dimasukin kategori negara maju. Kita Iya sih. Lo nggak tapi lo tau pantas nih, kalau banget Indonesia untuk sekarang hal udah itu. bukan golongan negara berkembang, tapi Indonesia adalah negara maju. Gila, itu per bulan berapa Dim? Maret ya kalau Iya, nggak Indonesia menjadi Baru, negara belum maju. Lo bayangin tuh, Indonesia negara maju dengan kondisi sistem yang Dengan seperti kondisi ini. di Mentawai nggak di ada Mentawai listrik. nggak ada Iya. listrik dan nggak ada sinyal gitu Iya. ya kan. Karena mungkin hal-hal yang kayak gitu yang gak ke-publish. Nah, Jadi yang kelihatan bagusnya aja. ya itu pasti sih kayak Iya. kalau lo lihat gitu kan iklan-iklan pariwisata tuh kan kayak wah ya kan Itu dia. segala macam ya kan, misalkan Media. contoh gitu kan di Raja Ampat lautnya bagus gitu Iya. kan, padahal Betul. di belakangnya Raja Ampat masih banyak nelayan yang nggak bisa makan dari Ketika lautnya sendiri. daerah-daerah tertinggal itu yang diekspos hanya pariwisatanya aja, Yang tapi bagusnya kesejahteraan masyarakatnya nggak pernah diperhatikan. Oke, gini. Ri, tadi kalau mahasiswa akan nyalahinnya, ya pemerintah dong harusnya bikin gitu. Kalau lo nih sebagai siswa yang baru mau masuk jenjang Gue belum bisa nyalahin karena gue masih merasa ini proses. 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 Oh, kayak tadi lo Jadi, bilang iya. ya. Oke, gini. Kalau tadi Dimas nyalahinnya pemerintah, ya pemerintah lah yang salah. Pemerintah yang harusnya punya kebijakan. Betul. Kalau Riri ngeliatnya, ya ini adalah sebuah proses di mana kita harus beradaptasi gitu, masih harus dilihat dulu. Kalau Asa tadi dengan wise-nya gitu kan, dengan bijak-bijaknya gitu ya kan. Wise banget. Ya waktunya kita ini bukan main salah-salahan. Terus dia bilang kan, lo tau gak sih ada yang lebih bodoh daripada COVID-19? Lo tau gak sih ada yang lebih hilang daripada COVID-19 gitu? Bahwa hilangnya rasa lo sebagai manusia gitu ya kan. Nah, kalau kita akhirnya harus evaluasi back gitu kan, kita udah ngelewatin yang namanya masa PSBB, kita udah ngelewatin yang namanya masa new normal, kita lagi ada di masa new normal jilid kedua. Sedih nggak sih lo akhirnya nih ya, kalau kemarin gue udah sempet dengar gitu ya kan, bioskop bisa dibuka, mall udah mulai dibuka, tapi bioskop ditutup lagi, mall tetap boleh buka gitu ya kan. Gue belum ke mall sih. Tapi sekolah belum boleh buka. Nah, Coba lo bayangin, gue cuman mau lo berandai-andai menjadi orang tua si peserta didik yang masih kecil, yang masih butuh bimbingan orang tuanya. Itu lebih menyulitkan gak sih? Kalau gini, kalau Riri ditinggal belajar udah pasti bisa. yes. Walaupun gue nggak tahu dia belajar atau enggak gitu ya kan, dia buka buku atau enggak, gue nggak tahu sih Ri, gitu. Tapi lu bayangin kalau anak-anak kecil kayak anak kelas 1 SD, Yang susah kelas 2 SD, kelas 3 yang bahkan masih dia aja belum bisa gitu pakai Zoom gitu, Iya. ya kan? Itu justru malah merepotkan, atau ya udah mendingan sekolah masuk aja tapi dengan protokol kesehatan yang baik, atau ya udah tetap aja ya itu derita lo gitu, derita orang tuanya harus nyari pembantu baru, atau derita orang tuanya datangin
saudaranya dari jauh. Bentar, Ri, coba. Ri. Menurut lu gimana? Itu kejadian sih sama sepupu gue. Oh gitu. Jadi dia anaknya 3. Wih. Jadi Lumayan. harus nyiapin 3 device, jam belajarnya sama, dia harus kontrol semuanya. Tiga-tiganya ya. Dan ruangannya harus berbeda dong, karena kan mereka zoomnya interaksi. Oh, Satu iya. jadi ruangan ini, satu di ruangan ini, 3 anaknya itu. Mamanya kayak lari-lari ke sana pusing sana. gitu, ya, dia cerita, maksudnya itu berat juga lah, maksudnya itu suatu tantangan buat orang tua. Dan dia ibu rumah tangga. Kebayang nggak kalau misalkan orang tuanya dua-duanya kerja, anaknya gimana gitu kan? Bener banget tuh. Gue tuh punya, ya karena gini. Parah. Sekarang gitu gue punya pacar seorang guru gitu. Nah, Punya pacar ya, Bang? punya pacar, nanti jadi istri soon to be. Amin. Amin. Ya ntar aja aminnya nanti kalau gue udah punya mercy gitu. Kan diaminin. Ya amin aja dulu. Amin paling serius dari gua. Lo kadang tuh bisa ngeluarin quotes tak terduga gitu saat kalau main bola lo overlapping kan. Nah, pacar gue tuh selalu ngomong gitu kan. Bahkan selalu bukan ngeluh sih sebenarnya kan gue, tapi dia kayak lebih ngerasa berat gitu sebagai guru ketika harus ngelakuin PJJ. Kenapa? Karena bahkan ternyata banyak orang tua atau banyak saudara-saudara yang kebetulan ngebimbing si anak muridnya dia ini di rumah yang kadang masih belum ngerti gimana cara penggunaan sistem Google Classroom atau misalkan sistem Zoom gitu ya kan. Nah, balik lagi ke yang tadi. Harusnya solusi yang paling tepat untuk masalah kayak gini tuh apa sih? Buat gimana caranya hal ini tuh bisa menjangkau semua golongan. Mungkin Asad bisa ngasih solusi kali. Maksudnya gimana, Bang? Solusi biar PJJ itu dapat berjalan dengan semua orang tahu konsepnya kayak gimana, semua orang bisa menggunakan aplikasinya, semua orang tidak merasa terbebani untuk melakukan hal itu. Ya berarti perlu ada pembelajaran kan sebelumnya. Iya. Misalkan bikin workshop buat guru-guru yang nggak bisa gunain Zoom atau aplikasi lainnya. Terus juga dari siswanya juga, mungkin dari pemerintah ke gurunya atau ke dosennya, nanti dari dosen baru nyampein ke mahasiswanya atau siswanya buat gunain aplikasi dan sistem sekarang. Gini Sat, permasalahannya adalah gini. Oke, gurunya paham. Oke, pemerintah telah melakukan itu lewat Diknas. Orang tuanya gimana? Iya. Jadi kayak kerja 2 kali ya. Iya. Kayak kita harus ke anaknya dan ke orang tuanya. Iya. Itu yang kayaknya tuh berat banget. Dim, lu mungkin Berat punya sih. kali solusi untuk hal kayak gitu. Mungkin ya menurut gua kalau balik lagi ke yang tadi itu yang lu Apa bilang. solusinya masuk sekolah? Iya, solusi gua sih masuk sekolah. Kenapa Karena tuh? ya sekarang pasar tetap buka, mall udah dibuka, fasilitas-fasilitas umum juga udah dibuka. Ya terus kenapa sekolah ditutup? Mungkin ada pertimbangan bahwa anak itu lebih potensi menjadi carrier gitu buat orang tuanya yang ada di rumah gitu. Atau anak lebih gampang kena corona gitu. Mungkin ya kalau kemarin sih gue dengar wacananya bahwa yang zona hijau bisa masuk sekolah. Iya. Tapi yang zona merah nggak bisa, ada yang kayak gitu. Menurut gua kalau memang baiknya zona hijau bisa masuk ya menurut gua masuk sekolah nggak apa-apa, karena jadi ribet banget. Kayak adek gua kan baru masuk SD kelas 1. Tuh. Jadi kayak adek gua 3, yang satu kelas 1 SD, yang dua cowok SMP dua-duanya. Nah, ya itu jadi lucu aja sih, gua pakai celana pendek terus pakai seragam atas doang gitu kan. Terus adek gua yang kelas 1 tuh kayak misalkan pelajaran olahraga, dia senam di videoin terus dikirim ke grup. Ya ampun. Senamnya juga di luar rumah gitu kan. Iya, maksud gue aneh banget sih kalau menurut gue ya. Kalau mall udah buka ya masuk aja lah dengan protokol COVID yang baik. Sama misalkan. gitu kan, kayak di mall Kayak aja. di mall aja, Mungkin- periksa suhu, hand sanitizer. Apa susahnya Iya. sih bikin itu di Tapi gue sekolah? pengen tanya deh, kalau misalkan sekolah dibuka, kan kalau misalkan pergi ke sekolah itu kan jadinya kewajiban. Beda sama pergi ke mall. Kalau di Benar. mall tuh Iya. lo Oke, bisa betul, pilih betul. mau atau enggak. Betul, Kalau betul. misalkan sekolah ngebuka, otomatis kayak udah diwajibin nih semua anak harus masuk. Betul. Nah, kalau misalkan amit-amit ada yang kena, emang sekolahnya mau tanggung jawab? Sekolahnya di Gitu loh, lockdown maksud lagi, gue. sekolahnya di Maksud lockdown gue itu loh, lagi. kayak mungkin itu salah satu pertimbangan yang Iya, sekolah yang tadi gue belum bilang bisa tadi sih buka. karena anak menjadi carrier kan. Dan sekolah itu wajib Iya. beda sama kalau misalnya kita ke pasar, ke mall kita bisa memilih untuk tidak. Karena Tapi kalau sekolah itu misalkan- menjadi prioritas Iya. prioritas kan gitu. Kayak gitu. Nah, Tapi kan bisa aja misalkan dia
terkena positif gitu kan, ya nggak usah masuk ke sekolah, di rumah aja, di karantina gitu. Ya, so how bagaimana dengan yang lain kan pertanyaannya. Ketika karena kan nggak mungkin kan itu bukan kayak sakit kita luka gitu yang langsung kelihatan lukanya gitu kan. Nah, sebenarnya tuh ini kan jadi salah satu hal yang mungkin ya gue rasa itu dipikirin banget gitu kan sama pemerintah atau sama bahkan sama pendidikan gitu, sama dunia pendidikan ini kan dipikirin banget. Nah, gue sebenarnya juga secara pribadi gue tidak punya solusi yang konkret untuk hal seperti ini gitu. Gimana caranya anak-anak kecil bisa tetap sekolah gitu, walaupun sudah ada zona hijau, tapi kayak kemarin gitu dilepas sedikit, masuk masa new normal sedikit, melonjak ya kan, melonjak lagi, betul. Kemudian flat lagi, melonjak lagi, flat lagi gitu kan. Nah, kalau secara gue pribadi ya, caranya cuma satu, yang diedukasi, semua hal harus diedukasi, termasuk orang tuanya. Bagaimana caranya dunia pendidikan bisa menyediakan, bisa memberikan pelayanan berupa semuanya nih yang mau belajar Zoom, belajar GC bisa latihan bareng-bareng di sini gitu ya kan. Tapi itu tadi balik lagi mau atau enggak. Nah, masalahnya itu kan mau atau enggak. Lo kalau mau atau enggak berarti kembali ke individunya masing-masing. Benar gitu. Sama gue tadi sebenarnya gini, terkadang gue harus berusaha untuk ngelihat kayak gini, gue nyalahin pemerintah di satu sisi, kemudian juga gue juga merasa tapi ini juga proses gitu, proses manusia bisa jadi lebih kuat gitu daripada sebelumnya gitu, proses juga untuk manusia lebih cerdas daripada virus ini gitu. Kalaupun memang pada awalnya negara terlambat hadir, ya terus kita harus mengutuk gelap terus kan nggak mungkin kan, lebih baik kita nyalain lilin ya nggak sih, untuk nerangin kegelapan gitu. Pasti lu mau jadiin ini quotes kan, Sat? Jangan, Sat, ini udah banyak, Sat, sumpah gitu. Nah, terus kalaupun kita waktunya nggak main salah-salahan, tapi kemudian hal yang harus kita lakuin sebenarnya diedukasi gitu. Yes. Gue banyak akhirnya menemukan bahwa contoh ya, event bisa dijadikan bukan cuman offline tapi bisa juga dijadikan online gitu kan. Kalau lu ngeliat kemarin tuh kan Senoparty, Pamungkas juga konser online. Nah, sekolah juga harusnya bisa dibikin jadi online. Walaupun sekarang sudah ada tapi kan belum maksimal. Jadi kalau gue merasa pemerintah bersama dengan dunia pendidikan, menteri pendidikan dan semua hal yang terkait harusnya bisa menemukan formulasi yang tepat dengan cepat untuk bagaimana caranya merealisasikan ini menjadi mudah dimengertiin sama semua kalangan gitu kan, baik dari mahasiswa sampai ke siswa, baik dari dosen sampai ke guru, ataupun dari murid yang umurnya misalkan let's say 3 tahun gitu udah masuk kelompok bermain sampai yang udah kuliah gitu 20-an lebih. Betul. Gitu kan. Dan itu belum ada dari pemerintah, Bang. Itu belum ada. Udah berapa sih pandemi, 4 bulan ya? Udah 4 bulan. Belum ada. Ya, baru yang disiapkan adalah aplikasi. Tapi untuk mencerna aplikasi itu kan juga dibutuhkan kita harus guide, beneran mau atau enggak. Proses, gitu kan. perlu proses. Gitu. Oke, kesimpulan hari ini berarti gue ngeliat bahwa COVID ini nggak harus juga dijadiin sebuah halangan untuk memajukan diri kita, untuk upgrade diri kita, untuk bisa gimana caranya naikin kapasitas level kita. Tapi dengan adanya COVID ini, baik lo semua yang mahasiswa ataupun yang karyawan ataupun yang dia pekerja kantoran dan segala macamnya harusnya bisa lebih upgrade diri lagi ke arah yang lebih baik. Bisa juga memberikan solusi kepada pemerintah, bisa juga ngasih solusi kepada ya mungkin dosen-dosen di kampus lu, gimana sih caranya Pak bikin pembelajaran yang lebih asik dong, tapi nggak ngeberatin kita, tapi juga nilainya nggak asal-asalan gitu ya kan. Jangan hanya bisa cuman kritisi ya. Iya, terus kayak misalkan buat metode belajar yang lebih nyaman, lebih aman gitu kan, lebih enak gitu, walaupun nggak bisa tatap muka, walaupun ya tatap muka adalah hal terindah gitu kan, dibanding bener banget Bang. Ya coba lu bayangin ya kan, lu cuma video callan sama cewek lo gitu kan, gak enak banget kan. Nah, tapi nggak punya cewek. Iya gimana ya Bang? Kalau itu kayaknya gue nggak tahu yang di sebelah kiri lu masih jomblo, di sebelah kanan lu masih jomblo atau enggak, gue nggak tahu gitu. Nah, oke, segitu aja.
untuk berpijak.id minggu ini. Gimana caranya kita semua bisa beradaptasi dengan lebih baik. Salam berpijak. Bye.